Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dan senantiasa dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Indonesia saat ini sedang mengalami kemarau yang cukup panjang. Kekeringan terjadi di mana-mana. Salah satu contohnya di kampung saya sendiri, banyak sumur-sumur yang kekeringan, sawah-sawah yang kekeringan, dan juga sungai-sungai yang mulai surut, teman-teman. Beberapa waktu lalu viral tentang pawang hujan yang bisa mengendalikan air, yang bisa mengendalikan hujan. Lalu di mana peran pawang hujan saat ini, saat Indonesia sedang membutuhkan kalian? Sebelum kita lanjut videonya, alangkah baiknya teman-teman yang baru mampir ke channel ini, silahkan teman-teman tekan tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan update video terbaru di channel ini. Ya teman-teman, Indonesia saat ini memang sedang terjadi kemarau yang cukup panjang. Dampaknya dirasakan oleh sebagian masyarakat yang memang pada dasarnya bekerja sebagai petani. Lalu beberapa waktu lalu kita sempat mendengar ataupun mendapati sebuah berita tentang viralnya pawang hujan yang bisa mengendalikan hujan, yang bisa memindahkan hujan. Jika memang demikian, seharusnya mereka, para pawang hujan ini, ada di saat Indonesia sekarang sedang butuh, sedang kekeringan. Datanglah pawang hujan. Seharusnya jika mereka memang bisa mengendalikan hujan, tidak mungkin terjadi kekeringan di Indonesia ini, teman-teman. Tidak mungkin terjadi banjir karena curah hujan yang berlebihan. Seharusnya di negara kita ini tidak mengalami hal demikian jika memang benar pawang hujan itu bisa mengendalikan hujan. Dengan membuat video ini tentu akan terjadi pro dan kontra. Meskipun sebagian besar tidak percaya dengan adanya pawang hujan, tapi setiap penyimpangan dalam akidah tentu selalu ada yang mendukungnya. Tentu selalu saja ada yang membelanya. Kalau kita berbicara tentang akidah Islam, bahwa dalam Islam tidak ada yang namanya pawang hujan. Karena tidak ada manusia yang bisa mengendalikan hujan. Karena yang kami yakini hanya Allah, hanya Tuhan saja yang bisa mengendalikan hujan. Andai manusia bisa mengendalikan hujan sesukanya, tentu manusia tersebut bisa mengatasi kemarau ini dan mendatangkan hujan. Tapi apa yang terjadi, teman-teman? Setiap tahun, setiap ada kemarau, mereka sulit untuk mengendalikan kemarau. Dan setiap musim hujan, mereka pun sulit untuk mengendalikan hujan sehingga terjadi banjir di mana-mana. Saat kemarau, ya kekeringan di mana-mana. Karena pada kenyataannya, satu-satunya yang bisa mengendalikan hujan, mengendalikan alam semesta ini, dialah Allah Azza wa Jalla. Hanya Allah saja yang dapat mengendalikan hujan, teman-teman. Dan Allah telah berfirman dalam surah Asy-Syura ayat 28 yang artinya, dan dialah yang menurunkan hujan sesudah mereka berputus asa dan menyebarkan rahmatnya. Dan dialah yang maha pelindung lagi maha terpuji. Jadi teman-teman, sebagai muslim kita wajib meyakini bahwa hanyalah Allah saja yang dapat mengendalikan alam semesta ini, termasuk mengendalikan hujan. Dan juga dalam Al-Quran disebutkan dalam ayat lain yang membuktikan bahwa hanya Allah yang dapat menurunkan hujan. Bukanlah manusia, teman-teman, yang sesukanya bisa menurunkan hujan atau menghentikan hujan. Di dalam surah Hud ayat 52, bahwa di sana disebutkan tentang kisah kaumnya Nabi Hud, yang artinya, dan Nabi Hud berkata, "Hai kaumku, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, lalu bertobatlah kepadanya. Niscaya dia menurunkan hujan yang sangat deras atasmu, dan dia akan menambahkan kekuatan kepada kekuatanmu, dan janganlah kamu berpaling dengan berbuat dosa." Artinya di sini disebutkan juga bahwa Allah lah yang menurunkan hujan. Karena Nabi Hud pun berkata kepada kaumnya untuk berdoa kepada Allah, untuk bertobat dari segala dosa-dosanya. Jadi berkaitan dengan pawang hujan, sebagai muslim tentu saja kita tidak boleh mempercayainya. Karena yang harus kita percaya adalah Allah Azza wa Jalla. Pawang hujan tidak lain seperti halnya seorang dukun, teman-teman. Apa bedanya pawang hujan dengan dukun? Jadi sebagai muslim, hendaknya kita tidak perlu mempercayai pawang hujan. Karena sudah jelas disebutkan dalam Al-Quran, dan harus kita yakini. Jika kita memang orang beriman, kita harus yakin dengan isi dalam Al-Quran tersebut. Dengan firman-firman Allah, bahwa hanya Allah saja yang dapat mengendalikan alam semesta ini, termasuk mengendalikan hujan. Jadi jika ada orang yang mengaku bisa mengendalikan hujan, itu adalah dusta.
Jika ada orang yang bisa mengendalikan hujan, kemudian hujan tersebut berhenti, ataupun dari tidak hujan kemudian jadi hujan, dan orang tersebut mengklaim bahwa dialah yang mendatangkan hujan, saya pastikan dia adalah pendusta, teman-teman. Karena yang kita yakini dalam Al-Quran, hanya Allah yang dapat menurunkan hujan tersebut. Ya, jadi teman-teman, perbanyaklah kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah menurunkan hujan yang penuh rahmat, yang penuh kebaikan untuk kita semua, teman-teman. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan segera Allah mengatasi kemarau yang panjang ini. Dan semoga Allah memberikan kita semua hidayah agar kita senantiasa berjalan di atas kebenaran. Ya, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Bagi teman-teman yang suka dengan video ini, silakan teman-teman tekan tombol like-nya. Dan jangan lupa, buat yang baru mampir, silakan teman-teman tekan tombol subscribe. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan update video terbaru di channel ini. Dukung terus channel ini, teman-teman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.